Hadis ini sahih menurut syarat Imam Muslim. Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, kalau kita buka kitab hadis sangat banyak anjuran berwudu dan menyempurnakan wudu. Jadi cukup untuk sekedar mengingatkan dan memotivasi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis Nabi yang lain, "Idza tawadda'a al-'abdul muslim awil mu'min fa ghasala wajhahu." Kalau seorang muslim atau sebagai seorang mukmin berwudu, lalu fa ghasala wajhahu, dibasuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi 'ainaihi ma'al ma'. Akan keluar semua dosa yang terjadi ketika mata melihat hal-hal yang terlarang menurut syariat bersamaan dengan air yang lepas dari wajah. Au ma'akhir qatril ma'i, atau bersamaan dengan akhir tetesan air yang jatuh dari wajahnya. Jadi kalau kita wudu itu tak sekedar ibadahnya, tapi membersihkan dosa-dosa kita. Wa idza ghasala yadayhi, kalau dia membasuh kedua tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' au ma'a akhir qatril ma'. Ketika basuh tangan, kedua tangan dibasuh, maka dosa-dosa yang biasa dibuat oleh tangan akan berguguran seiring dengan lepasnya air dari tangan atau air terakhir yang menetes dari tangan setelah kita selesai basuh tangan. Fa idza ghasala rijlaihi, kalau dia basuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin mashadha rijlahu ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma'. Ketika basuh kaki, maka akan berguguran dosa yang biasa dibuat oleh kaki saat melangkah bersamaan dengan lepasnya air wudhu dari kaki atau dengan tetesan terakhir dari air yang lepas dari setelah kita wudhu basuh kaki. Hatta yakhruja naqiyyan min adh-dhunub, sehingga kalau orang berwudhu, setelah wudhu itu dia bersih dari dosa, tak ada lagi dosa-dosa. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, kalau masih berwudhu kita beruntung kita. Allah masih memberikan kesempatan untuk kita bersih-bersih dari dosa, sehingga di akhirat dan berat beban kita karena dosa sudah dihapuskan oleh Allah di dunia. Satu lagi hadis sebelum kita azan, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu' kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfari." Akhrajahu Muslim. Siapa saja yang berwudu lalu disempurnakan wudu, keluarlah semua dosa dari anggota badan dia seluruhnya, dari jasad dia seluruhnya, sampai dosa yang terjadi kalau berasal dari bawah antara daging dengan kuku kita. Sampai dari situ pun dosa-dosa keluar. Maknanya semua dosa yang nampak secara kasat mata dari luar, dari permukaan, dan yang tersimpan dari sebagian anggota tubuh akan Allah bersihkan ketika kita berwudu. Beruntung umat Nabi Muhammad. Kita pending sebentar untuk azan Isya. Silakan. Bapak Ibu rahmati Allah SWT, saya sambung satu hadis sekedar penyemangat kita berwudu. وعن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسباغ الوضوء في المكان. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, Rasulullah bersabda, isbagh wudu fil makan, menyempurnakan wudu ketika kita kondisi tak menyukai. Contoh sedang dingin, tetap sempurnakan wudu. Sedang kulit kita sensi menggunakan air, tetap sempurnakan wudu. Atau berbagai kondisi lain, sedang malas, tetap sempurnakan wudu. Wa i'malul aqdam ila masajid, lalu menggerakkan kaki kita untuk melangkah menuju masjid. Wa intizarus salah ba'da salah, dan menunggu salat berikutnya setelah selesai salat sebelumnya, seperti tadi maghrib bapak-bapak duduk di sini sampai salat Isya. Yaghsilul khataya ghasla, akan menjadi sebab dibersihkan dosa-dosa kita, sama seperti kita membasuh badan kita dengan air. Menyempurnakan wudu, melangkahkan kaki ke masjid, menunggu sholat berikutnya setelah selesai sholat sebelumnya, itu membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Akhraja Abu Ya'la wal Bazzar bi isnad sahih wa qala al-Hakim sahihun ala syarti Muslim. Hadis sahih menurut syarat Imam Muslim.
Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, kalau kita buka kitab hadis sangat banyak anjuran berwudu dan menyempurnakan wudu. Jadi cukup untuk sekedar mengingatkan dan memotivasi.